Hai, selamat datang di YouTube channel saya kembali. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembacaan buku Syafi'i Effendi, My Enemy Is Me, Seni Mengatur Waktu untuk Sukses di Usia Muda, bagian kedua. Nah, sebelum kita mendengarkan pembacaan buku dari saya, jangan lupa klik like and subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti untuk saya ke depannya. Nah, tanpa pikir panjang lagi, mari kita dengarkan pembacaan bagian kedua, My Enemy Is Me, Seni Mengatur Waktu untuk Sukses di Usia Muda. Bagian 2. 4 tipe manusia dalam mengatur waktu. Apakah Anda sering merasa kekurangan waktu? Padahal energi Anda sudah begitu maksimal di hari itu. Jika jawabannya iya, maka ada yang salah dalam cara Anda mengatur diri untuk waktu yang Tuhan berikan kepada Anda. Dalam Al-Quran, Allah menempatkan waktu di tempat yang begitu tinggi. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain ketika kita berada di dunia. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan atau mematikan kita, kecuali dhar, perjalanan waktu yang dilalui oleh alam. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 24. Dari sini, sebenarnya kita dapat belajar bahwa kehidupan yang hanya sementara ini harus kita jadikan ladang amal bagi kita. Dan semua itu pastilah tergantung dari tindakan-tindakan kecil kita setiap harinya. Sebagai contoh, di sebuah university di Amerika, ada seorang dosen sedang mengajar di dalam kelas. Tapi uniknya, ia datang dengan membawa 3 buah benda ini. Yang pertama adalah batu, yang kedua adalah pasir, dan yang ketiga adalah gelas. Sang dosen tadi meminta mahasiswanya untuk memasukkan batu dan pasir tadi ke dalam gelas, agar semuanya bisa masuk. Salah satu mahasiswa mencobanya. Ia memasukkan pasir dahulu ke dalam gelas, kemudian batu. Dan apa yang terjadi? Ternyata batu dan pasirnya tidak dapat masuk semua ke dalam gelas. Dosen yang bijaksana tadi memberikan contoh kepada seluruh mahasiswanya di kelas dengan cara memasukkan batu besar terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan kerikil-kerikil kecil, kemudian pasir yang masuk memenuhi gelas dari sela-sela batu besar yang telah masuk terlebih dahulu. Dalam waktu singkat, pasir dan kerikil kecil tadi masuk dan memenuhi gelas tadi melalui sela-sela batu besar yang masuk terlebih dahulu secara perlahan. Singkat cerita, penuhlah gelas dengan batu dan pasir yang dicontohkan tadi. Nah, teman-teman, begitu banyak orang di luar sana yang hari ini melakukan hal-hal kecil yang bukan prioritas penting terlebih dahulu. Kemudian terjebak dalam rutinitas yang sebenarnya membuat ia tidak beranjak dari posisinya saat ini. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya sejak 5 tahun yang lalu. Dan akhirnya, dengan perkembangan dan tekanan persaingan hidup, ia pelan-pelan tergilas oleh waktu itu sendiri. Di dalam buku ini, saya akan berbagi beberapa tips untuk Anda, agar hidup Anda bisa memiliki waktu yang lebih banyak dan lebih efektif. Ini saya tulis dalam sumbangsih saya terhadap negeri dan umat ini. Secara tulus dan jujur, saya punya visi untuk menciptakan 1 juta miliarder muda baru dengan umur di bawah 30 tahun di negeri ini. Menurut Stephen
R. Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, ada 4 hal yang setiap hari menjadi tantangan kita dalam mengatur dan menggunakan waktu dalam hidup. Pertama, hal penting dan mendesak. Kedua, hal penting tetapi tidak mendesak. Ketiga, hal tidak penting dan mendesak. Keempat, hal tidak penting dan tidak mendesak. Setelah saya teliti dan ingat baik-baik, dahulu begitu banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal di bagian 3 dan 4. Contohnya, ada teman tiba-tiba menelpon dan mengajak saya untuk menonton film, jalan-jalan, dan seterusnya. Dan dengan semangat kesetiakawanan, akhirnya saya pun ikut. Padahal di waktu yang sama ada tugas kuliah yang belum selesai. Sebenarnya hal-hal ini tidak penting, tetapi didesak oleh lingkungan kita. Nah, hal inilah yang pada awalnya yang menjadi kebiasaan dan benar-benar menyita waktu kita untuk melakukan hal-hal yang lebih penting lagi. Belum lagi sikap pemadam kebakaran saya yang selalu kebingungan untuk mengejar deadline-deadline yang telah dijanjikan sejak lama. Istilahnya SKS, sistem kebut semalam. Malah saya dahulu lebih parah lagi SKS-nya. Adalah sistem kebut sepagi. Pagi ini mau dikumpulkan tugas, di sanalah saya mengerjakannya. Hasilnya, saya mencontek atau mengarang bebas. Agar hanya untuk memenuhi tuntutan dosen saja. Hal ini terkesan lucu, tetapi tahukah Anda, lama-lama ini akan menjadi racun yang siap menghancurkan masa depan saya dan Anda. Ayo, kita mulai berbenah. Setelah beberapa waktu, saya terus belajar dan belajar. Akhirnya, pelan-pelan saya mulai fokus untuk masuk ke bagian kedua, yakni melakukan hal penting yang tidak mendesak. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu beberapa bulan, produktivitas meningkat. Bisnis semakin baik, dan banyak pencapaian-pencapaian yang sebenarnya jika dipikir-pikir bisa saya lakukan sejak dahulu. Baiklah teman, mungkin masa lalu Anda juga sama, tapi hari ini, detik ini harus berbeda. Anda harus mulai mengatur hidup Anda lebih baik lagi. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan kita masih suci adanya. Dan itu berlaku sama. Syafi'i Effendi. Sekarang ayo kita mulai deteksi jadwal keseharian kita. Mana dari keempat hal tadi yang menjadi mayoritas sikap kita terhadap waktu? Jika tidak segera kita revolusi, maka dunia yang akan menekan kita di masa depan. Pertama, penting dan mendesak. Cara Anda menggunakan waktu yang seharusnya bisa Anda lakukan sejak dahulu. Namun, Anda tunda-tunda sampai akhirnya waktu kian dekat dan Anda terpaksa menyelesaikannya. Hasilnya kurang maksimal dan energi Anda termakan habis seketika. Kedua, penting dan tidak mendesak. Cara Anda menggunakan waktu di bagian ini lebih bijaksana. Anda mulai melakukan rencana-rencana yang terukur. Target bulanan Anda pecah dalam kegiatan harian dan akhirnya hasilnya maksimal dan bisa ditingkatkan terus-menerus. Ini adalah bagian high recommended untuk dijadikan kebiasaan kita semua. Ketiga, tidak penting dan tidak mendesak. Di bagian ini, Anda sangat lalai menghabiskan waktu. Lingkungan yang negatif dan lemah membawa Anda pada sikap ini. Dan tentunya adalah atas persetujuan Anda secara pribadi juga.
Hal-hal yang tidak penting menghampiri Anda dan Anda terima begitu saja. Hal ini lama-lama menjadi kebiasaan dan meracuni masa depan Anda. Contohnya, teman mengajak Anda untuk memancing di saat-saat Anda harus belajar, atau hal lain yang sebenarnya tidak penting dan tidak mendesak. Tetapi, ajakan tadi Anda terima dan ikuti. Memang mereka tidak memaksa, tetapi Anda tertarik untuk melakukannya bersama-sama. Keempat, tidak penting dan mendesak. Dalam bagian ini, Anda misalnya ditelepon teman. Ayo dong, kita nonton sekarang. Yang lain udah pada ngumpul nih. Ayo dong. Kemudian Anda ikut terdesak dan menghabiskan waktu di bioskop. Padahal mungkin di waktu yang sama ada pekerjaan atau tugas lain yang lebih penting. Saran saya, bagian 1, 3, dan 4 harus mulai Anda kurangi atau hilangkan. Menjadi pribadi yang terencana akan membuat Anda tampil dan meraih hasil yang maksimal. Fokuslah ke bagian kedua. Anda menggunakan waktu untuk hal-hal penting dan tidak mendesak. If you fail to plan, you plan to fail. Dale Carnegie.